Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede. Tentunya di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mah, tadi Mas Bedu baca surat Al-Mulk, katanya itu salah satu yang dilakukan sebelum kita tidur. Yang diajarkan untuk membaca. Nah, jadi emang begitu. Rasul mengajarkan kita banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Kemudian juga diantaranya baca surat Mulk tadi. Jadi selama kita tertidur, misalnya Bedu di dalam 1 menit berapa ayat. Ya. Tidurnya berapa menit, berapa jam. Seperti itulah bacaan yang dibaca oleh kita. Masya Allah. Saking banyaknya pahala. Begitu boleh mah kita jelaskan, dibahas mah tentang adab ketika tidur, sebelum tidur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adab sebelum Tidur. Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu akan tidur bersuci. Kemudian berzikir, bacalah oleh kalian Al-Quran. Yang dimaksud bersuci apa? Kita berwudu. Kita maaf dalam tanda kutip kebanyakan wudu itu kalau mau sholat doang. Ya Allah. Ini salah. Mau tidur pun kita berwudu. Karena apa? Ketika kita sebelum tidur kita berwudu, maka tidurnya kita ditemani oleh malaikat. Bukan ditemani, tidurnya bareng, malaikat nggak pernah tidur. Ditemani oleh malaikat, di mana malaikat mendoakan kita bahwa kita agar diberikan keberkahan selamat tidurnya oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Dijaga. Sementara maaf, banyak sekali godaan kan. Mak-mak. Ya. Banyak kalau mau tidur pakai naon teh? Pakai Skincare. masker. Krim malam. Skincare, Krim malam, skincare tuh kriminal. yang kayak pocong putih. Yang kayak pocong, Pemutih. masker. Itu tuh masker. Masker. Kata dia kalau saya wudhu bagaimana? Nah. Gak ada salahnya saran saya wudhu dulu. Habis wudhu selesai, lah pakai anduk, pakai tisu, kering, baru Anda pakai masker. Iya, Mas. Masker, Harum pakai kan? face shield. Gitu. Jadi silahkan. Itu. Jadi kalau kita berwudu baru kita tertidur, selama kita tertidur ditemenin oleh malaikat, di mana malaikat mendoakan kita agar Allah selalu melindungi kita. Mau nggak dilindungi oleh Allah selama tidur? Mau dong, Mas. 2. Kita ini harus banyak sebelum tidur ya. Rasul mengatakan kalau sebelum tidur ambil kain, keprukin tuh tempat tidur. Karena waktu tadi kamu bangun sampai mau tidur lagi sekarang, tidak tahu ada apa yang ada di tempat tidur. Maksudnya gini, kan spray kita nih bersih. Kita bangun, walaupun kita rapihin lagi. Nanti malam lagi, udah seharian kita di mana-mana. Mau tidur lagi, tidak tahu apa ada binatang, Iya. apa ada apa. Nah, Rasul mengajarkan ambil secari kain, dikebutin gitu. Kalau kita sekarang ada sapu, Iya, sapu Mas, lidi. sapu lidi. Boleh apapun yang bisa membersihkan debu-debu, kotoran yang dispray. Kenapa? Tidak mustahil. Ada kotoran nempel, siapa tahu kotoran bawa penyakit buat kita. Ya. Tidur seharian. Atau ada binatang yang menyengat, kan binatang kecil-kecil tuh yang Iya. suka menyengat. Biar kalau kita kebutin dulu, baik pakai kain ataupun pakai lidi, sapu lidi buat tempat tidur, itu akan menyelamatkan kita. Aturan kita digigit serangga, jadi selamat. Masya Allah. Kemudian apalagi? Perbanyak membaca Al-Quran. Minimal kulhu, palak, binas. Ini kata Bedu namanya 3 kul. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah lagi. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kul lagi. Ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Baru setelah kul yang 3, ini anak-anak kecil aja udah pada hafal. Baca ayat kursi, baca Al-Fatihah,
baca surat Al-Muluk yang tadi Bedu baca. Masya Allah. Kenapa? Kalau seandainya orang tadi sebelum tidur membaca Al-Quran, di antaranya kul yang tadi, ayat kursi, surat Al-Muluk, Masya Allah. Maaf, dalam tanda kutip, tidak semua orang tidur pagi-pagi bangun lagi. Iya Allah. Ada yang tidurnya bablas langsung mati, ada nggak? Astagfirullahaladzim, ada mah. Ketika mereka meninggal dunia, mereka husnul khotimah. Masya Allah. Ujung kehidupannya mereka membaca Al-Quran. Al-Quran. Kemudian di yaumil akhir, di alam kuburnya mereka mendapatkan cahaya Al-Quran. Karena Al-Quran itu nur, adalah cahaya. Orang yang gelap jadi terang dengan baca Al-Quran. Orang yang tidak ngerti jadi ngerti dengan Al-Quran. Orang yang tadinya tidak sampai ke situ dengan baca Al-Quran, mengerti isinya, jadi ngerti, kemudian mengamalkannya. Cahaya yang luar biasa terangnya kepada kita. Masya Allah, luar biasa nih Quran. Makanya jangan lupa, perbanyak oleh kita berzikir. Yang namanya zikir, ingat kepada Allah bisa dengan berbagai cara. Dengan kalimat thayyibah. Misalnya tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Itulah di antara kalimat-kalimat thayyibah yang harus kita bacakan sebelum kita tertidur. Masya Allah. Luar biasa ya, memang kita diajarkan, di Islam ini kita diajarkan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Semuanya. Semua. Ada doa. Ada doanya dan ada adabnya. Betul. Karena memang Ada tata cara. untuk kesempurnaan ya, Ma ya. Betul. Untuk kebaikan kita, bukan untuk orang lain. Oke, baik, Ma. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma. Adab-adab sebelum tidur. Dan juga bagaimana ketika kita mau tidur, apa aja lagi yang harus dipersiapkan ya, Ma. Dan jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Masya Allah. Tidur juga mah posisinya juga diatur ya, Pak. Posisi juga mah. Tidur itu disunatkan miringnya ke kanan. Kalau miring ke kiri, jantung kita ketekan, ketindihin anggota tubuh yang lain. Ya Allah, sakit. Sekali-kali ke kiri boleh. Tapi kalau sengaja akan tidur, ngadepnya ke kanan. Syukur-syukur ngadepnya ke kiblat. Tengkurap juga tuh nggak boleh ya, Ma, tengkurap. Tengkurap itu tidak boleh. Apalagi tengkurap yang begitu tuh. Kan ada bayi suka tengkurap. Iya. Ini nyesek dada kita. Iya. Jadi napasnya susah. Makanya itu pun disyariatkan. Allah kurang suka, tidak suka dengan orang yang tidurnya tengkurap. Karena bisa nyesek. Masya Allah. Tapi miring ke kanan. Kalau kitanya, namanya kita kan manusia. Pegal kan punya nafsu. Iya, Iya mah. Pegal ke kanan mulu, baru ke kiri. Ke kiri. Tapi usahakan ketika hampir terlelap tidur, kita ngadep ke kanan. Ngadep ke kanan. Ada lagi yang bilang nih ke Mama, kenapa kalau kita udah ngantuk harus wudhu? Ah, ya Allah. Kalau kita wudhu, ngantuknya hilang dong, seger lagi. Itu salah. Jadi jangan ke situ berpikirnya. Iya mah. Yang namanya waja'alna naumakum subata, dijadikan oleh Allah tidur itu buat istirahat. Iya mah. Kita sudah berkeliaran tiap hari, ngider kuliah, bekerja, ngider kelilingan. Capek badan, perlu istirahat, berat kita tetap tidur. Walaupun ngantuk sudah datang, jangan Anda kira dengan Anda berwudu ngantuknya hilang. Tetap kalau memang sudah saatnya tertidur, insya Allah ngantuk datang, Ya, tertidur, bahkan di sini tidur Anda dalam keadaan suci. Masya Allah. Kemudian apalagi banyak berzikir. Berzikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi tidur itu kan subata, menenangkan, istirahat kita. Kalau kita dengan zikir, udah mah badan istirahat, hati kita pun istirahat. Masya Allah. Tidak ada kesibukan. Gak ada. Gak banyak yang dipikirin. Iya. Gak gelisah. Kenapa? Dalam perlindungan Allah, dijagain oleh malaikatnya Allah. Tenang gak? Tenang lah mah. Sebelum tidur baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur.
Ini doa kita. Bersyukur setelah dimatikan hidup kembali. Karena banyak orang tidur bablas langsung mati. Ya Allah. Makanya kalau kita sudah wudhu, sudah berzikir, sudah baca Quran, alangkah hebatnya pahala yang Allah berikan selama kita tertidur. Masya Allah. Hitungannya misalnya Zahra mau tidur. Iya mah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar. 1 menit berapa kali? Lumayan. Selama Zahra tertidur berapa jam, berapa menit, kalikan dengan tadi tasbihnya Zahra. Masya Allah. Sementara punten dalam tanda kutip jangan marah, saya ngomong beneran. Iya mah. Banyak di antara kita yang sebelum tidur diantar dengan musik tidur. Ya Allah. Ada nggak? Klasik ada apa? Dengerin musik klasik. Instrumen ya. Dengerin sampai lap tertidur. Kalau itu yang Anda lakukan, maka Rasul mengatakan selama Anda tertidur, musik itulah yang Anda dengarkan. Ya Allah, nggak ada berkahnya. Hati-hati. Jadi tidak ada keberkahan dalam tidur yang ada ketenangan. Sia-sia ya. Makanya hati-hati kita menjaga. Biar tidur kita jadi tidur yang berkualitas. Tidur yang bermakna. Membawa keberkahan. Apa yang Rasul ajarkan kepada kita hendaknya dipraktekkan dalam hidup. Masya Allah. Dibersihkan tempat tidur kita. Kita berwudu. Berapa lama kita berwudu? Ya bentar mah. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama mengatakan, kalau kalian mau tidur siapkan air buat berwudu. Kenapa? Dulu kamar mandi jauh, harus keluar jalan kaki dulu. Ya Allah. Jadi maksudnya siapkan air buat berwudu ntar tahajud. Iya. Sementara maaf, saya nggak pernah nyinggung. Jangan tersinggung. Iya mah. Yang tersinggung tolong mikir. Di kita mah sekarang kamar mandi tiap kamar di rumah kita. Iya mah. Tapi tidak memanfaatkannya buat wudhu, buat sembahyang tahajud. Ya Allah. Padahal Rasul bersabda, kalau seseorang tertidur, maka setan membuat 3 ikatan di kuduk mereka. Kalau dia terbangun, dia mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terbuka ikatan yang pertama. Udah longgar. Udah nih mah. Pergilah ke kamar mandi, dia pipis, dia istinja, dia berwudu. Terbuka ikatan yang kedua. Masya Allah. Langsung dia sembahyang tahajud. Mau 2, mau 8, ditambah witir 3. Masya Allah. Terbuka ikatan yang ketiga. Rasul pun mengatakan orang ini di pagi harinya fresh, dia sehat, dia seger, tidak ada kekurangan, tidak ada kemalasan, rajin mengerjakan ibadahnya pasti. Kerjanya rajin, tuh jaminan. Masya Allah mah, ini posisi tidur aja yang disunahkan Rasulullah. Ternyata justru pas Zahra lihat-lihat lagi ilmu medis menganjurkan hal yang sama. Betul, ini luar biasa, karena jantung kita biar tidak tertindih oleh organ-organ tubuh yang lain. Masya Allah. Nah kalau gitu mah nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya. Nah jamaah, buat Anda yang memang penasaran nih untuk kelanjutan tausiah Mama mengenai adab sebelum tidur atau adab saat tidur, jangan kemana-mana. Pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadeda_tv1 juga akan dijawab Mama setelah ini. Jamaah di studio siapkan pertanyaan juga ya. Tetaplah bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Selingkuh terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Reihan Anissa Rehan. dari mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mangga, Anissa. Kalau nih mah, Ada apa Anissa Rehan? mah gimana kalau misalnya kita tidur udah berwudu, udah baca doa, tapi masih mimpi buruk gitu, atau bisa disebutnya rep-repan gitu. Rep-repan. Nih maaf, mimpi itu 3. Yang pertama mimpi yang datangnya dari Allah. Yang kedua mimpi karena godaan setan. Yang ketiga mimpi itu karena kesengsem. Kesengsem. Tahu nggak kesengsem? Karena lagi Membayangkan sesuatu sebelum tidur, itulah yang muncul di otak kita. Allah. Jadi kita mudah-mudahan saja dengan kita sudah berwudu, dengan baca ayat-ayat Al-Quran termasuk Al-Muluk tadi, dengan baca ayat kursi, kita sudah berdoa sama Allah, minta diberikan yang terbaik. Kalau kita bermimpi, kita mudah-mudahan mimpi itulah yang terbaik buat masa depan kita. Amin. Tapi jangan sembarangan kita meramal.
Tidak semua orang bisa meramal tentang mimpi. Menafsirkan mimpi ya, Mang? Ya, tidak bisa, tidak sembarangan orang menafsirkan mimpi karena berbeda-beda. Karena ada orang yang memang oleh Allah diberikan kekuatan untuk bisa menafsirkan mimpi, kayak Nabi Yusuf. Habis. Kan? Masya Allah. Seperti itu. Tapi kalau kita belum tentu Nisa. Yang penting kita begini. Kita kerjakan yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diajarkan kepada kita yang terbaik. Soal kalau mimpi, ya mudah-mudahan saja. Kalau mimpi itu baik, mudah-mudahan ini yang akan saya peroleh. Kalau mimpi itu buruk, jangan terlalu pikirkan. Mama khawatir membuat kita minder, membuat kita pesimis gara-gara mimpi. Akhirnya langkah kita terhalang gara-gara mimpi. Jadi jangan terlalu pikirkan ya. Dan katanya juga mah kalau mimpi itu kalau mimpi buruk jangan diceritakan ke orang lain ya, mah. Betul. Jadi kalau mimpi buruk kita begini, ludah ke kiri. 3 kali. Ada suaminya di situ, mah. Bangun dulu lah. Ke ubin. Ya, ke bawah ya, Papa. Juga suami saya, maaf. Mana bau jigong baru bangun. Suaminya muntah. Jadi maksudnya buang ke kiri ke ludah, kita mohon sebalah perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kalau yang rep-repan tuh mah sampai kayak kita sampai Allahu Akbar mau ngomong. Rep-repan itu seolah-olah kita ketindihin benda yang berat atau makhluk yang besar yang berat. Makanya banyak beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah karena tidak mustahil itu teguran dari Allah bahwa kita pernah berbuat salah. Masya Allah. Rep-repan itu saya rasa hampir semua orang pernah mengalaminya. Iya, Mak. Dan itu kayaknya kita pengen ngomong nggak bisa, Iya, bener, Mak. kelihatan ada hitam ngabelegedeg tapi kita tidak bisa ngabelegedeg, tahu nggak? Iya, tahu, Tapi kita tidak bisa menghindarkannya karena memang kayak kita itu yang teraniaya gitu kan. Astagfirullah. Makanya banyak berdoa, mudah-mudahan Allah pelihara kita dengan apa yang Rasul ajarkan kepada kita sebelum kita tertidur. Walaupun kita kena rep-rep, tidak sampai mati di situ, tapi bisa menyelamatkan diri. Begitu Anissa. Ambil positifnya ya, Mah. Jangan Alhamdulillah. dipikirin. Terima kasih ya, Ma. Semangat. Jawabannya, terima kasih. Masya Allah. Baiklah, kalau begitu Mama, terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya, Mah. Pertanyaan tadi menjadi penutup nih untuk tausiah Mama di tema adab ketika tidur atau adab sebelum tidur. Jamaah, kita insya Allah nih, mulai yuk terapkan pesan Mama tadi. Sunnah-sunnah Rasul untuk adab sebelum tidur. Mulai dari membersihkan tempat tidur dengan kain maupun dengan sapu lidi ya kalau sekarang ya. Lalu juga berwudu. Dan jangan lupa untuk membaca 3 kulhu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbil falak. Plus ditambah ayat kursi serta surat Al-Muluk. Jangan lupa iringi sampai ketiduran dengan zikirullah. Oke, kalau gitu kita perbanyak berdoa yuk supaya kita istiqomah. Mas silakan Mah. Yuk. Pemirsa, anak-anakku sekalian, angkat tangan yuk. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan hati kita. Semoga apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Amin. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Di antaranya nikmat Engkau berikan kami tidur. Tidur merupakan istirahat. Tidur merupakan jeda. Karena kami sudah sibuk bekerja seharian. Engkau berikan kepada kami nikmat yang disebut dengan tidur. Dan Rasulmu mengajarkan kepada kami sebelum kami tertidur agar kami berwudu, membersihkan tempat tidur, kami berdoa. Kami pun berzikir, kami pun membaca Al-Quran. Ya Allah, insya Allah apa yang Rasulmu ajarkan kepada kami, kami melaksanakannya. Namun ya Allah, begitu banyak orang yang mengaku beragama Islam tidak menghiraukan apalagi melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulnya. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, bukakan hati kami, sadarkan hati kami ya Allah. Siapa tahu tidur ini tidur yang terakhir buat kami. Tidak sedikit kami melihat saudara tetangga keluarga kami yang tidur bablas sampai meninggal dunia. Oleh karena itu ya Allah, sadarkan kami. Kalau selama ini kami belum sesuai dengan aturan yang Rasulmu ajarkan, biar kami sebelum tidur selalu berwudu, selalu berzikir, selalu membaca Al-Quran. Ya Allah,
tanamkan dalam hati kami. Karena Engkau yang maha kuat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bimbing kami, tuntun kami di jalanmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Dan terima kasih jamaah yang sudah hadir di studio Rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede.